Kemudian keluarganya dijelaskan bahwa pasiennya sudah wafat. Nah, nanti akhirnya diteruskan perawat melakukan perawatan jenazah. Ini dilakukannya di kamar pasien pakai ini. Bisa. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama adalah kapas yang sudah dibasahi dengan air. Ini harusnya bentuknya nggak seperti ini ya, tapi bulat tetap bulat, tapi yang itu kalau bulat yang untuk di hidung, di telinga, kalau yang di mulut, di mata harus lebar-lebar. Dibasahi bukan pakai alkohol tapi pakai air. Kenapa harus dibasahi? Supaya nempel. Kalau nggak dibasahi kering nanti mudah terbang. Kemudian kasar gulung, ini harus lebar supaya nanti ngikatnya mudah. Kemudian ada gunting, ada plester. Nanti kapasnya ditaruh di kom ya, kasarnya boleh ditaruh di bak sirkuit. Terus ada disposable, fungsinya untuk meng-up kateter kalau pasiennya pakai kateter. Terus ada sisir nanti untuk merapikan rambut, kemudian ada waskom untuk air untuk membersihkan, ada waslap, ada sabun, terus ada bengkok atau jeruk bacon, ada sampah medis dan non medis tempat sampahnya. Kalau medis itu warna apa? Kuning. Kalau non medis hitam. Kemudian ada perlak, jangan lupa perlak ya. Ada perlak, ada handuk juga untuk mengeringkan kalau nanti pasiennya itu kotor. Perlu digarisbawahi pada pasien HIV, pasien paliatif pada anak pasien HIV. Jadi sampah medisnya harus dipisah dengan sampah pasien yang lain. Jadi harus dikasih tanda. Sampah warna kuning itu tersebut kita tulis H positif, artinya untuk pasien HIV. Udah ya. Jangan lupa sarung tangan, masker, apron atau barak spot. Itu sebagai alat pelindung diri. Nah, yang pertama lihat pasiennya. Kalau pasiennya itu pakai cincin, pakai perhiasan, dilepas dulu. Kemudian kasih ke keluarga supaya disimpan. Setelah itu kita langsung melakukan perawatan jenazah. Informasikan dulu ke keluarganya, Ibu, baik saya hari ini akan melakukan perawatan jenazah. Ibu silakan tunggu dulu di luar. Nanti setelah selesai baru kita panggil lagi. Kemudian perawat cuci tangan. Ada berapa langkah? 6. Langkah 1, perhatikan. Langkah 2. Langkah 3 sela-sela jarinya. Terus langkah 4. Langkah 5, langkah 6. Kemudian bilas dengan air mengalir, kemudian kita keringkan. Setelah itu perawat memakai alat pelindung sarung tangan. Ini sarung tangannya jadi susah ya. Pakai sarung tangan, pakai masker, terakhir pakai barak spot atau apron. Setelah itu kita langsung ke pasiennya. Ini misalkan pasiennya kotor, berarti harus kita bersihkan dulu. Yuk bantu yuk. Maaf ya Ibu, tengah dulu, miringin. Kita miringin, kita bersihkan menggunakan waslap. Tadi waslapnya udah dikasih sabun, kita bersihin dari ujung sampai ke bawah. Terus dibersihkan sampai rapi. Dan setelah rapi kita keringkan, kemudian kita baringkan lagi. Perlaknya juga yang kotor kita ganti dengan yang bersih. Nah, dulu. Tadi jangan lupa kalau pasiennya pakai infus, kan tadi pakai kateter dilepas dulu. Ini fungsinya untuk meng-up kateternya. Setelah itu baru kita bajunya juga harus dilepas kan. Tadi saat merapikan atau membersihkan itu sekalian kita lepas nih. Terus kalau kaosnya itu susah dilepas, nggak bisa dibuka, kita izin ke keluarganya untuk menggunting. Karena kan kaku dia, susah. Kita mulai dari atas ya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah nih sisir dulu kalau dia berantakan rambut. Nah, jadi kapasnya ini kita bentuk dulu, kita lebarin sesuai kebutuhan supaya matanya tertutup. Nggak pakai plester ya. Nih, jangan gumpel-gumpel tapi lebar-lebar. Kalau ini belum tertutup, kita gini dulu. Bismillah, bantu. Jadi nanti kalau melihat jenazahnya melotot, bisa aja
Ya, kita baca-bacain bismillah, ayat kursi. Ini dilebarin juga. Ini yang bagus ya, jangan seperti ini ya. Ini kan karena tadi bekas. Coba kamu bantu. Kamu bulet-buletin untuk di telinga dan di hidung. Nih. Ini sesuai kebutuhan juga, jangan terlalu besar, jangan terlalu masukin. Ke telinga juga sama, dibulet-bulet. Jangan disumpul sampai masuk ke dalam. Nanti nggak bisa dibuka loh. Ayo masukin lagi. Ini harusnya kapas, tapi tadi nggak ada yang lebar, kita pakai kasa ya. Kapas ya. Nih, jangan dimasukin ke dalam tapi gini. Tutup, terus nanti untuk dagunya kita sangga dengan kapas juga, kemudian kita ikat. Padahal tadi saya suruh pisahin yang ini yang mana, bukan tukar-tukar lagi. Nanti asistennya mengguntingnya sesuai kebutuhan. Kalau yang untuk di kepala lebih panjang. Yuk bantu yuk. Ini dilebarin ya. Nih kapasnya. Nih dilebarin. Terus di bawah telinga. Ya, dia pada copot. Yuk. Nah, ini ada juga nih jenazah yang mangap aja, bantu. Bismillah gitu ya. Ini kenapa fungsinya? Supaya dia nutup. Kita ikat. Jangan terlalu keras juga. Bentuknya pita. Jangan di situ. Ini. Oh. Nah, ini dekat ubun-ubun gitu ya. Ini bentuknya pita nih. Kurang itu tadi dipotong sama temennya tadi. Dah, sekarang tangan. Tangan kiri di bawah, kanan di atas. Terus yang diikat adalah pergelangan tangannya. Ini karena pantung jadi susah nih. Keras, ayo. Keras ini. Ayo bantu. Nih, harusnya lurus gini ya. Jangan Pak, diangkat tangannya, udah gak bisa ngomong lagi. Jadi asisten yang angkat. Terus ke bawah lagi. Nah. Terus sekarang ke lututnya. Ini tutup. Yang sudah kita tutup dulu. Ini kan privasi juga. Tutup. Jatuh. Tutup. Nah, sekarang buka bawahnya. Nah, buka. Sekarang lututnya. Sama kayak tadi. Ini kan udah nggak pakai baju nih. Ceritanya udah lepas semua. Yuk, sekarang kamu pasang. Ikat. Lutut mana lututnya? Nih. Ayo, dengkul. Ya lutut sama dengkul kan sama. Dengkul. Nah, ayo. Asistennya ngangkat. Jangan Pak, angkat kakinya. Nah, talinya ditarik. Kamu gini, ini rapetin, asistennya rapet. Nah, kamu angkat, tarik, ikat. Nah, gitu ya. Sama bentuknya kayak pita, ini karena tadi dipotong-potong lagi jadi ini kurang ini. Terus di pergelangan kakinya Pak. Tuh. Nah ini. Yuk bantu. Nih gini sama sini juga. Kapasin dulu supaya gak lecet. Supaya kulit tengah-tengah. Yuk, dia bantu. Jatuh. Gini. Nih, ayo coba kamu tarik. Nah itu. Ayo bisa kan? Ayo perlu asisten, coba. Benar Mbak, ini sampai. Ya, ntar ini tarikan terakhir. Ibu jarinya juga. Iya, mana tadi yang pendek? Tadi saya udah pisah-pisahin padahal. Nah, ini. Tadi rapiin lagi ya. Nah, sekarang ibu jarinya kamu deketin. Nah, ini ikat. Ini ikat nih. Bisa nggak? Ikat. Coba yang deketan. Ikat. Ikut. Nah, kan susah kan?
Deketin. Nah, gitu, ikat. Sama bentuknya pita. Jangan terlalu keras supaya kulitnya nggak lecet. Selesai ini kamu rapikan lagi. Terus jangan lupa apa yang harus dipasang? Identitas jenazahnya, warna kuning biasanya, karton warna kuning tempel di sini. Tulis nama pasiennya, kemudian usianya, kemudian apa lagi? Tanggal meninggalnya, jamnya, dan juga jangan lupa nomor media dijadikan handphone pasiennya. Ini kan nanti rapin ya. Nah ini disemut, tapi pakai lakan yang berwarna putih. Plus, sudah. Setelah ini kita rapikan, kemudian keluarga kita beri informasi, Bu, sudah selesai kita rapikan jenazahnya, nanti 2 jam kemudian baru dibawa ke kamar jenazah. Kenapa harus tunggu 2 jam baru dibawa ke kamar jenazah? Nah, ada kemungkinan mati suri atau mati batang otak. Pas masalah pakai nih, karena dekat-dekat pakai. Jadi khawatirnya mati batang otak kalau tiba-tiba nanti 1 jam kemudian berespon, ada nadinya teraba, terus napasnya ada lagi, berarti dokter harus periksa lagi. Kalau 2 jam nggak ada apa-apa lagi, tidak berespon apa-apa, baru dibawa ke kamar jenazah. Itu fungsinya ditunggu 2 jam. Jelas? Jelas ya? Ayo, 2 orang laki-laki.